Mungkin kita perkenalan dulu kali aja ya. Oh ya, untuk teman-teman di sini kali ini Mas Reza nggak ada PPT ya, karena kita talk show ya, sama-sama Kak Reza. Jadi kalau mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, mungkin atau ditanyakan, ya silakan langsung taruh aja di kolom chat. Nanti akan aku bacakan langsung. Oke? Kita langsung belajar ya. Matikan dulu share screen-nya biar lebih enak. Oke, sebentar. Oke, kita langsung mulai ya. Mas Reza boleh ceritain dulu nih kira-kira latar belakang seperti apa, perkenalan dulu sama teman-teman. Oke, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih teman-teman. Selamat malam buat teman-teman yang sudah bergabung atau mungkin kakak-kakak ya. Soalnya saya sendiri masih SMA, jadi kurang tahu apa yang bergabung di sini siapa aja gitu. Oke. Oke, perkenalkan nama saya Rezana Filiski Musyafa, biasanya dipanggil Afa sih. Kalau di SMA itu teman-teman saya sering memanggil dengan julukan Afa, nama panggilan lah. Nah, saya sekarang seorang pelajar SMA kelas 12 di sebuah SMA di Sidoarjo lah. Ya. Oke, jadi saya mempunyai bisnis yang namanya Ria Shop Official. Kalau teman-teman tahu nih, bisnis saya itu bergerak di bidang perlengkapan kesehatan dasar. Jadi saya itu menjual berbagai macam alat kesehatan dasar, misalnya kayak P3K, masker medis, sarung tangan medis, dan lain-lain. Nah, kebanyakan dari produk saya itu saya jual di Shopee secara online dan di Tokopedia. Saya juga jualan di Instagram. Hmm. Jadi kebanyakan customer saya itu orang-orang kayak orang medis gitu, kayak misalnya tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lain-lain. Dan Hmm. juga banyak dari customer saya itu yang notabene itu masih mahasiswa. Jadi mereka beli produk saya itu karena mereka ada keperluan buat praktik gitu, kayak praktik fakultas kedokteran atau apa gitu. Nah, saya kalau tanya sendiri apa saya tinggal di mana? Sekarang saya tinggal di Sidoarjo bersama kedua orang tua saya. Jadi saya sekolah sambil menjalankan bisnis gitu, kayak pelajar pada umumnya. Nah, kalau boleh tahu nih kira-kira ini mungkin juga banyak ditanyakan sama teman-teman juga ya, yang di pertanyaan yang udah kita kumpulkan di form awal. Kira-kira kenapa sih masih SMA udah kepikiran? Kok nggak SMA fokus sekolah gitu loh? Karena aku dulu SMA juga fokusnya sekolah, sekolah sama main gitu. Oke, jadi sebelumnya kenapa kok saya SMA tapi sudah mulai merintis bisnis sendiri itu yang pertama itu karena bisnis itu saya sudah menganggap bisnis itu sebagai passion hidup saya sih. Jadi dari SD kalau saya boleh cerita, SD, SMP sampai SMA ini saya sudah merintis beberapa bisnis. Kalau yang SD dulu itu saya pernah jualan kayak mainan gitu, mainan buat anak-anak SD. Jadi saya jualnya ke teman-teman saya gitu. Misalnya mainan gasing nih, gasing. Saya pernah jual 3 mainan. Yang paling laku itu, saya pernah ingat waktu-waktu itu. Tahun berapa ya itu? Pokoknya masih SD lah. Nah itu yang pertama itu saya jualan gasing. Jadi di depan depan sekolah SD saya nih itu ada satu satu apa satu penjual namanya itu Black, dia itu sering jualan mainan gitu. Nah saya itu sering beli gasingnya gitu, jadi saya borong gasingnya sampai habis terus saya jual balik ke teman-teman sekolah gitu. Jadi kan waktu itu kan lagi booming main gasing. Terus yang kedua saya juga pernah jual stick, jadi saya kulaknya itu sama ke orang itu tadi, ke Black itu tadi, si penjual mainan di depan sekolah. Nah itu waktu itu kan lagi booming stick tahun berapa ya kalau nggak salah itu. Waktu zaman-zamannya sebelum BlackBerry lah, BlackBerry muncul. Nah itu zaman-zamannya anak-anak SD itu suka main stick. Jadi kalau teman-teman tahu stick yang buat battle itu kan kalau ditepuk gini kan itu kalau menyilang berarti menang. Nah itu saya jualan itu. Nah produk yang saya jual itu saya
nggak langsung jual sticknya gitu. Jadi saya amplas sampai sampai tipis, lalu saya jual ke teman saya. Misalnya saya beli stick itu 1.000 di penjual mainan itu dapatnya 5. Nah, saya jual balik satu itu harganya bisa 1.000, bisa sampai 2.000, tergantung ketipisannya. Jadi saya punya beberapa stick yang juara lah. Nah, itu saya jual mahal ke teman saya. Dan ada yang mau beli juga. Nah, itu ada yang mau beli sekitar 5.000, ada yang 3.000, bahkan yang paling tinggi itu ada 10.000. Saya waktu itu seneng. Kan waktu itu kan sangu saya waktu SD dari orang tua itu cuma sedikit. Cuma sekitar 5.000 aja waktu itu. Nah, 5.000 itu saya sudah bisa beli banyak sih. Waktu itu es teh itu harganya masih 1.000-an. Dan jajan-jajanan kecil itu masih 500-an. Nah, jadi saya itu suka bisnis itu yang pertama ya, karena saya passion di bisnis sejak masih kecil, sejak masih SD tepatnya, dan yang kedua itu saya itu ingin mencari pemasukan sendiri dari sejak dini. Nah, begitu. Nah, waktu rame-rame bisnisnya itu ada satu masalah sih yang membuat bisnis saya waktu itu jadi bangkrut. Jadi ceritanya tuh karena saking boomingnya stick waktu itu, kan ada anak kelas 1. Waktu itu saya masih ingat, saya kelas 5 SD dan ada anak kelas 1 SD kalau nggak salah. Itu tetangga kelas saya kelas 1. Nah, itu dia itu stick disiletin sampai ada suatu insiden apa tangannya itu kesilet jadi berdarah gitu dan anaknya nangis. Nah, setelah itu eh, kasusnya itu diusut sekolah dan ternyata itu karena permainan stick itu. Sejak itu kita itu nggak boleh bawa stick lagi ke sekolah. Jadi sekolah melarang stick terutama silet itu. Jadi kan sebelumnya di koperasi siswa di sekolah SD saya itu kan jualan silet. Nah, itu di ban, produk siletnya itu nggak dijual lagi gara-gara ada kasus itu. Jadi bisnis saya mati sampai situ. Kita nggak boleh lagi bawa stick, kita nggak boleh bawa itu. Nah, yang ketiga, tadi kan udah gasing ya sama stick. Nah, yang ketiga ini saya juga pernah jualan mainan. Mainannya itu kartu. Kalau teman-teman eh, waktu SD atau apa ya, tahun berapa itu? Pokoknya zaman-zamannya BlackBerry itu tahun berapa lupa saya. Itu pernah ada booming kartu 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 binatang gitu loh. Kartu Animal Kaiser. Teman-teman pernah dengar nggak? Nah, itu saya jualan itu waktu itu. Jadi Kartu saya kuartet kah? kenapa? Kak? Kartu kuartet itu yang nyusun 4 kartu itu. Bukan? Kartunya itu kartu kayak binatang gitu loh, kartu Animal Kaiser. Nah, itu Oh waktu itu gitu. ya, Oke. jadi kartunya itu bisa dimasukkan di mesin. Mesinnya itu kalau nggak salah itu ada di berbagai mall sih di Sidoarjo. Oh, Ya, itu ya terus ya. kita battle lewat kartu itu. Jadi kartunya itu ada macam-macam jenis karakter hewan gitu loh. Ada yang singa, ada yang paus, ada yang apa. Nah, itu dulu saya jualan itu, jualan kartu yang asli, ori, bukan KW. Nah, kalau dulu itu mahal sih, Kak. Ada teman-teman kartunya itu. Satu kartu itu bisa sekitar 2.000 sampai 5.000. Bahkan ada yang 20.000. Nah, itu bagi saya tuh mahal. Jadi saya tuh koleksi kartu itu dan teman-teman saya yang mau beli itu saya jual ke teman-teman waktu itu gitu. Jadi hitung-hitunglah bisa nambah uang saku sehari mungkin kalau dari jualan yang paling banter sih stick itu bisa dapat sekitar 3.000 atau 5.000, saya udah seneng gitu. Yang paling berkesan ya bagi saya tuh pernah jualan bros juga. Dulu itu kan zaman-zamannya Angry Bird ya, kalau teman-teman tahu. Nah, itu waktu itu lagi booming kan Angry Bird. Makanya penjual mainan itu juga buat mainan yang berbau Angry Bird. Salah satunya ya kayak bros gitu. Bros yang buat di dagu atau buat di kerudung. Nah, itu teman-teman cewek saya itu suka itu. Nah, pada waktu itu saya pernah beli beli bros itu bukan dari toko mainan yang di dekatnya sekolah itu, tapi dari tempat lain. Saya jual lagi ke sekolah. Nah, saya masih ingat nih satu pengalaman ini. Ada satu teman saya perempuan, dia itu kayak merasa kasihan gitu loh sama saya karena dagangan saya nggak laku. Jadinya dia itu beli. Dia beli seharga 3.000 waktu itu. Ya cerita berkesan banget sih bisnis pertama. Juga ya apa? Dulu kan SD teman saya itu kan rata-rata itu kan itu apa? Banyak yang jual apa? Banyak yang suka mainan gitu anaknya. Jadi ya itu sebagai target pasar yang menjanjikan sih bagi saya waktu itu. Cuma ya waktu kelas 6 sama kelas 5 akhir itu saya berhenti jualan karena saya dapat apa ya kayak
kayak bulian-bulian sedikit gitu dari teman-teman saya. Kenapa sih kok kamu apa nggak fokus sekolah aja, wes nggak usah jualan lah, wong toh dapat buat uang saku. Terus waktu itu juga guru saya tuh pernah berpesan ke wali saya, orang tua saya waktu rapotan itu kalau anaknya itu mending fokus belajar aja, jangan jualan gitu. Jadinya ya saya sebagai anak SD waktu itu juga tertekan. Kenapa sih kok nggak boleh jualan di sekolah? Padahal kan untungnya lumayan. Kita hitung-hitung juga bisa belajar bisnis gitu. Ya begitulah kurang lebih. Nah kalau Oke. Aku ingat itu kalau yang stick itu, karena memang dulu booming banget. Bahkan di tempatku dulu yang stick itu bisa satu laku itu kalau memang sering dipakai, sering menang. Itu bahkan satu pernah dibeli sampai seharga 10. Zaman itu buat anak SD mahal banget ya. Aku ingatnya yang stick itu. Oke. Nah, terus sekarang gini, pertanyaanku gini. Ini juga ada di pertanyaannya teman-teman. Modalnya dari mana? Kenapa kok bisa modalnya minim? Kan kamu tadi bilang bahwa uang sakumu cuma sekitar 5.000 ya. Nah, itu kamu borong mainan itu dapat dari mana tapi? Itu kan yang jadi pertanyaannya teman-teman juga kan kadang-kadang bahwa oh orang SMA hidupnya masih bergantung dengan orang tua, dapat uang saku dari orang tua. Nah, itu modalnya dari mana? Apalagi kamu borong mainan pada saat SD kan. Nah, itu gimana? Mungkin bisa diceritakan singkat gitu. oh ya, oke. Aku mulai dari mana dulu nih? Waktu SMA atau SD dulu? Eh, yang SD dulu aja, singkat aja. Jadi SD dulu itu kan saya kebetulan dapat uang saku dari orang tua itu kan waktu kelas 1 sama kelas 2 itu Rp2.000. Kelas 3-nya naik Rp3.000, kelas 4, 5, 6 baru Rp5.000. Nah, itu terkadang itu saya itu nggak jajan gitu. Jadi saya tetap bawa bekal dari rumah, terus saya bawa minum dari Oke, rumah tenang. juga. Jadi Kita akan bahas tuntas pada video kali ini. Pembahasannya akan terdiri dari pengertian struktur sosial dan bentuk. nah, itu jadi saya dari apa? Dari nggak jajannya tadi itu duit saya tuh kekumpul. Jadi sehari itu lumayan bisa kekumpul 1.500 atau 2.000 utuh. Kadang saya cuma jajan sedikit itu di sekolah. Jadi dari modal saya yang saya kumpulkan itu kan saya dulu juga suka mainan, pecinta berat mainan banget. Jadi kalau saya dikasih dua pilihan ya, mau makanan yang enak atau mainan. Sebagai anak-anak, saya waktu dulu itu milih yang mainan, mainan yang bagus atau apa, mainan yang saya sukai. Jadi saya plek banget, istilahnya kayak deket banget sama penjual mainan depan sekolah itu. Jadi saya sering beli mainan di sana, beli koleksi. Nggak cuma untuk bisnis doang, untuk diri saya sendiri. Jadi saya di rumah saya sekarang masih ada sih mainan kayak Hot Wheels tapi bukan Hot Wheels. Kalau dulu kan zaman dulu kan Hot Wheels mahal. Nah, itu ada alternatifnya nggak, atau mobil-mobilan apa gitu loh. Saya beli 5.000, 10.000 ya. Waktu itu agak mahal sih. Saya beli satu koleksi mobil itu kira-kira itu membutuhkan waktu 1 minggu atau 3 hari gitu kan. Waktu itu kan mahal buat anak SD. Nah, dari situ dari kan saya suka mainan. Dari koleksi mainan itu saya berpikir kalau aku jual mainan kalau aku beli mainan terus uangku habis dong. Kenapa aku nggak nyoba jual mainan aja? Nah, dari situ saya tergerak buat jualan di SD itu, dengan jual mainan. Yang pertama ya jual casing itu. Dari penjualnya misalnya saya beli casing seharga 2.000, saya bisa jual dengan harga 2.500, 3.000. Jadi untungnya itu 500 sampai 1.000 gitu. Nah, kalau ditanya modalnya dapat dari mana ya menyisihkan uang saku itu tadi kalau dari SD. Gitu. Kalau sama, Oke, sama. mungkin saya cerita sedikit SMP dulu ya. Kalau SMP itu, kalau SD kan tadi saya jual mainan. Kalau SMP itu saya punya 2 bisnis. Sekarang sudah mati sih. Yang pertama itu jual jual sepatu, jual sepatu kayak mungkin teman-teman tahu merek brand-brand sepatu kayak Warrior atau Ventela gitu yang murah-murah gitu mungkin. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua itu jual aksesoris perlengkapan gadget, misalnya kayak handset atau casing smartphone atau apa, pokoknya yang berbau dengan gadget yang magnet yang ditempelin HP itu. Jadi kalau ditanya modalnya dari mana, SMP sama saya juga menyisihkan sebagian dari uang saku saya yang diberikan orang tua. Jadi
orang tua itu dulu memberikan uang saku sebanyak 10.000 sampai 15.000. Kalau waktu SMP dari kelas 1 sampai kelas 3, kelas 7 sampai kelas 9 lah. Nah, itu. Jadi saya kalau ditanya mulai bisnis SMP itu yang jualan sepatu itu kapan? Saya mulainya itu dari kelas 9, 9 awal sampai 9 akhir. 9 akhir itu waktu masuk pandemi itu. Jadi saya itu pernah buka sepatu, usaha sepatu, sepatu yang merek-merek itu tadi, dan alhamdulillah udah jalan sih. Ada beberapa teman saya yang beli, mungkin 1 atau 2 gitu, tapi mati gara-gara pandemi. Oke, untuk yang jual bisnis jual aksesoris gadget itu juga sama. Saya itu belinya itu pulaan di online shop kayak Shopee, Tokopedia. Kan itu murah banget. Satu kabel USB itu saya beli itu pernah di harga 500 rupiah, 500 rupiah, gopek lah istilahnya. Nah, itu saya beli banyak, satu toples gitu, sekitar 40.000 atau berapa gitu. Nah, saya jual ke sekolah, tahu harganya berapa? 2.000 rupiah. Jadi saya untung 1.500. Saya berhasil jual banyak sih waktu itu. Dan pernah juga jual handset. Handset kayak apa ya? Handsetnya iPhone, tapi yang KW gitu. Saya belinya itu di harga 7.000. Saya jual 2 kali lipatnya 15.000. Dan banyak yang beli. Cewek-cewek teman saya banyak yang beli. Juga teman yang laki juga yang mungkin yang suka ngegame, ada saya jual kayak padnya gitu sih, pad buat HP buat ngegame itu loh. Saya beli itu di kisaran harga 30.000, saya jual 50.000, tapi itu cuma laku sedikit. Nah, pokoknya intinya saya pernah bangun bisnis dari SD. Kendalanya itu mati bisnisnya itu karena nggak boleh jualan. Terus waktu SMP itu kendala mati bisnisnya itu karena pandemi begitu. Nah, dari pandemi itu tadi saya itu sebelumnya itu pernah bikin akun di Shopee. Namanya itu nama saya kan Ava. Jadi saya bikin dengan nama Ava Store gitu di Shopee. Nah, situ kan belum ada produknya. Nah, waktu pandemi itu saya berpikir untuk jualan masker dan sarung tangan medis. Kalau masker itu eh, masker sama sarung tangan medis itu produknya orang tua pernah jualin itu sih. Jadi saya tinggal minta kontak ke orang tua yang punya dengan kontak supplier itu tadi. Jadi saya ambil dari supplier itu tadi. Kayak sarung tangan medis, masker medis. Kalau pertama-tama cukup bakar uang juga sih. Saya pertama-tama itu waktu kelas 9 SMP akhir-akhir pandemi itu optimalisasi Shopee terus. Jadi kan sempat daring sekolahnya, sempat banyak tugas gitu. Jadi selesai nugas saya itu buka Shopee terus upload produk gitu. Waktu awal-awal itu saya masih nggak tahu apa-apa tentang marketplace, tentang gimana cara upload produk yang baik, desain produk yang baik, cara marketing baik, advertising yang baik. Jadi saya cuma foto produknya, saya upload secara mentah di marketplace itu tadi. Dan harganya awur-awuran lah. Dan alhamdulillah waktu itu karena kan banyak permintaan masker, jadi ada yang beli dikit-dikit gitu buat nambah ulasan. Kalau ditanya modalnya dari mana, ya balik lagi, modalnya itu dari sisa-sisa bisnis yang waktu SMP itu kan masih ada uang sedikit tuh, masih ada sekitar berapa ya, kalau nggak salah mas cuma 1,5 juta rupiah. Nah, itu dari saya nabung dari uang sangu, terus dari tambahan dari bisnis saya itu sekitar 1,5 itu tadi. Nah, itu saya putar terus uangnya buat jualan masker, beli jual, beli jual, beli jual, dan akhirnya saya udah dapat beberapa ulasan sih, udah lumayan, udah 5 ulasan, terjualnya udah 20-an. Nah, itu toko saya mulai rame tuh. Jadi saya berpikir gimana ya caranya agar toko ini rame terus. Jadi saya kayak saya belajar dari YouTube gitu, dari YouTuber atau dari apa. Kan ada tuh sekarang YouTuber yang kontennya itu membahas putar tentang marketplace, expert marketplace lah. Itu pembicaranya itu dari seorang praktisi langsung marketplace. Nah, itu saya tiru jejaknya gitu. Jadi saya ubah tuh yang sebelumnya foto produknya itu yang jelek, yang langsung difoto, saya edit pakai Canva. Nah, kalau ditanya ya software apa yang paling berperan bagi kelangsungan bisnis saya itu Canva sih. Karena yang pertama itu mudah digunakan, dan yang kedua itu enak aja gitu, friendly gitu buat belajar. Nggak promosi ya ini, cuma Oke, sharing-sharing aja. nggak promosi ya. Oke, bentar dulu nih sebelum masuk ke Shopee, karena emang banyak banget yang nanyain ya.
tentang dunia pershoppian itu. Aku pengen nanya dulu satu hal tentang apa sih pelajaran yang kamu dapetin selama kamu bisnis mulai dari SD sampai SMA. Sampai SMA aja. Ya, itu kira-kira pelajaran apa sih yang kamu dapetin? Apakah mengikuti tren ataukah mencari peluang atau apa? Apa yang kamu dapetin? Oke, untuk pelajaran hidup sendiri ya, mungkin mulai dari SD dulu. Jadi kan SD saya sempat jualan dan sempat dapat cacian dari teman-teman saya, terus dapat larangan dari guru sampai orang tua itu bilang nggak boleh jualan dulu gitu, fokus sekolah aja. Pelajaran yang bisa saya ambil itu apa ya? Kayak kita kan masih kecil, jadi nggak ada salahnya kita memulai bisnis dari awal gitu. Jadi mungkin kalau di sini ada orang tua yang punya anak atau mungkin teman-teman yang apa ya punya adik gitu, bisa dibilangin tuh kalau misalnya kalian itu buka bisnis itu nggak apa-apa dari dini. Jadi jangan jangan malu untuk membuka bisnis, jangan diejek karena butuh uang lah atau apalah gitu. Jadi kita itu sudah melakukan yang terbaik gitu loh, sudah berbeda dengan yang lain. Kita itu bisa mencari pemasukan sendiri, nggak tergantung pada uang saku orang tua begitu. Mungkin hal ini juga berlaku kayak SMP. Nah, nah pelajaran kedua yang bisa diambil itu apa ya? Kita dapat pengalamannya gitu loh. Jadi kita itu sudah dapat pengalaman berbisnis sejak dini, sejak SD, sejak SMP, dan itu bisa diterapkan lagi ke depannya dengan jenjang yang lebih tinggi. Misalnya dari pengalaman saya SD dulu, saya itu udah bisa menentukan target pasar yang pas lah, yang plek untuk produk yang saya jual. Nah, itu saya terapin juga di SMP. SMP itu kan apa ya? SMP saya itu kan SMP yang eh, apa ya? Kayak cenderung apa ya? Berorientasi lebih ke arah militer gitu ya mungkin. Nah, itu tuh banyak teman-teman saya itu yang pecinta sepatu. Jadi saya itu jualan sepatu di situ dan alhamdulillah mendapatkan feedback yang positif dari teman-teman saya, dari pembeli, buyer teman-teman saya gitu. Dan juga kan dulu kan waktu SMP tuh semua anak kan sudah diperbolehkan bawa HP. Mereka sudah kenal tuh game online dari kelas 7 itu kalau nggak salah itu Mobile Legend. Nah, itu saya juga main sih, tapi mainnya waktu kelas 8. Nah, itu juga dari teman-teman saya tuh nggak cuma saya aja yang berbisnis. Jadi teman saya tuh ada yang membuka jasa top up dan lain sebagainya gitu. Jadi saya semakin termotivasi lah buat buat membuka bisnis dan mengembangkannya waktu SMP itu dengan jualan produk aksesoris gadget itu tadi. Nah, itu sih pengalaman yang bisa didapat dari SD sampai SMP. Oke, terus kira-kira gimana sih cara kamu ngatur waktu? Kamu kan harus belajar. Kamu gimana? Di sekolah rankingnya apa? Tengah-tengah, atas, bawah? Nah, ini kalau waktu SD sih saya nggak pamer ya. Waktu kelas 1 sama 2 alhamdulillah rankingnya 1 2 besar sih. 1 1 2 3 gitulah. Nah, waktu kelas 4 5 6 nih saking fokusnya sama jualan terus saking apa ya? Saking ambisinya saya dalam bisnis itu sempat nilai rapotnya tuh sempat turun. Jadi ya itu ada hubungannya sama yang orang tua saya yang disuruh apa ya stop bisnis dan fokus sekolah itu tadi dapat apa ya dapat masukan dari guru itu tadi. Akhirnya ya saya ngikut-ngikut aja toh waktu itu saya masih polos kan masih anak-anak. Jadi ya saya ngikut aja gitu. Kalau waktu SMP sendiri sih kalau ditanya bisnis atau sekolah saya lebih fokus yang sekolah. Karena apa? Karena SMP dulu itu eh, kan anaknya itu rata-rata ya cukup ambis-ambis semua lah. Jadi saya terdorong buat buat belajar terus, buat fokus sekolah terus. Nah, saya itu waktu startup bisnisnya itu waktu kelas 9 gitu. Jadi kayak gitu. Jadi apa? Sebenarnya saya mau sih apa kayak membuka bisnis saya kembali yang dari SD itu saya terapkan ke SMP dengan produk yang lain gitu dari kelas 7 8. Tapi kelas 7 8-nya itu saya fokus sekolah. Nah, saya nggak fokus sekolahnya itu waktu ada pandemi itu. Jadi kayak saya merasa down gitu loh. Dan dan ya apa waktu itu kan saya coba memulai bisnis yang sepatu itu tadi dan sempat mati kayak gitu. Tapi ada nggak kamu kasih waktu-waktu tertentu gitu? Misalnya contoh pulang sekolah katakan jam 2. Nah, setelah itu kamu misalnya jam 2 pulang sampai rumah sampai jam 5 kamu fokus untuk
selesain tugas sekolahmu dulu misalnya. Terus setelah maghrib, setelah makan malam, baru kamu ngurus bisnismu. Ada nggak kayak gitu? Atau kamu random aja udah? Pokok kosong dikerjain, kalau nggak kosong ya fokus sekolah dulu. Atau gimana? Oh, Oke, kalau dari SMP sendiri, waktu saya acak-acakan sih. Kalau memulai bisnis kan belum terlalu expert di dunia bisnis, belum terlalu motivasinya belum terlalu tinggi. Jadi kalau asal ada waktu luang aja, yang luang banget itu saya buat mengembangkan bisnis, buat research produk gitu. Jadi kan SMP saya tuh jadwal saya kan lumayan padat, terutama kelas 8 sama kelas 9. Nah, waktu itu kan saya juga ikut beberapa ekstrakurikuler dan organisasi. Ekstrakurikulernya itu misalnya kayak Paskib gitu, terus ada pramuka wajib juga, itu sampai sore. Jadi kan SMP saya itu kan Senin sampai Sabtu masuknya. Pulangnya itu sekitar pukul pukul berapa ya? Pukul 1-an. Ditambah kegiatan itu jadi ketambahan pukul 3, pukul 4 gitu. Kadang pulangnya itu jam segitu. Apalagi kalau waktu dulu itu waktu zamannya Paskib itu seru banget sih, apa kayak teman-temannya solid gitu. Saya jadi fokus sekolah sama fokus organisasi, fokus ekstrakurikuler. Tapi kalau ada lomba-lomba ekstrakurikuler gitu biasanya saya sampai sore itu latihannya setiap hari. Jadi saya kadang-kadang bisnisnya itu agak terbengkalai gitu. Jadi kalau ada waktu yang luang banget, saya memanfaatkan waktu itu. Kalau malamnya sih kalau saya jujur ya, dulu itu saya agak jarang belajar gitu. Belajar mungkin ya bisa seminggu cuma sekali atau 2 kali gitu. Mungkin jangan ditiru ya buat teman-teman yang lain. Kalau ujian gitu baru belajar. Jadi kadang-kadang belajar kelompok gitu. Nah, itu mungkin malamnya tuh setelah saya belajar atau apa gitu, saya itu kayak membaca YouTube, membaca artikel, lihat YouTube tentang motivasi pebisnis. Kan dulu waktu SMP itu saya gila motivator. Jadi saya apa-apa itu mengandalkan motivator gitu. Jadi ya buat menjalankan bisnis saya tuh saya mengandalkan kayak apa pembicara dari YouTube atau motivator gitu. Dan saya alhamdulillah termotivasi dan saya itu apa bisa mengembangkan bisnis saya pada saat itu gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dunia pershoppian ya. Ada yang nanya ini. Kira-kira pertama kalinya itu yang harus dilakuin apa sih sebenarnya? Jadi gini, misalnya katakan aku habis buka. Terus aku udah tahu aku mau jualan apa. Nah, setelah itu ngapain? Kan tadi kamu cerita tentang kamu mengoptimalisasi, kemudian kamu mulai jualan di Shopee. Karena itu yang dilakukan itu apa? Gitu. Oke oke oke. Jadi eh, kalau sebelum mengenal dunia marketplace itu maksudnya sebelum kita terjun ke Shopee itu kita itu harus tahu bisnis kita itu apa, produk kita apa, target marketnya siapa, modalnya itu yang kita miliki berapa, terus aspek-aspek lainnya itu mau kayak gimana nanti kalau udah terjun di dunia Shopee gitu, misalnya aspek operasional, marketing, sama finansial dan sebagainya. Nah, untuk bagaimana cara meningkatkan penjualan yang baru di online shop seperti Shopee itu ada beberapa cara sih. Yang pertama itu pahami cara upload produk. Tips meningkatkan penjualan di marketplace yang pertama teman-teman itu harus memahami cara upload produk ke halaman marketplace dulu. Nah, pada dasarnya produk yang hendak dijual harus diupload ke halaman marketplace teman-teman. Hal ini supaya calon customer itu bisa melihat barang apa yang teman-teman jual gitu loh. Tidak hanya sekedar mengunggah, pastikan teman-teman juga mencantumkan harga dan informasi dengan jelas di kolom deskripsi. Inisiatif tersebut itu bisa membuat pelanggan lebih berminat untuk membeli produk teman-teman. Nah, kalau misalnya apa ya, fotonya maaf, kalau fotonya jelek atau deskripsinya kurang menarik, itu siapa yang mau beli coba? Gitu. Jadi kita itu diusahakan itu dua aspek ini dari judul, terus nama sama eh, deskripsi sama apa? Sama itunya apa? Foto produknya itu harus bagus. Kita desain produk yang bagus, desain apa? Foto produk yang bagus. Mungkin kalau teman-teman yang belum bisa pakai Adobe Photoshop boleh tuh kayak saya bisa pakai Canva atau aplikasi editing yang mudah. Nah, untuk deskripsinya sendiri itu teman-teman itu wajib menyertakan apa ya, kayak kegunaan atau nilai fungsionalitas dari produknya teman-teman itu apa, terus bahan-bahannya itu apa. Pokoknya yang lengkap lah di situ. Nah, agar lebih efektif,
teman-teman bisa mencantumkan foto atau video asli mengenai produk seperti tutorial penggunaan atau ulasan lengkap dari pelanggan. Misalnya kalau teman-teman punya ulasan produk yang sudah kalau sudah pernah terjual, boleh tuh dimasukin ke foto produk itu. Tujuannya supaya calon customer itu percaya dengan produk yang teman-teman jual. Nah, itu teman-teman itu juga bisa menyediakan video gitu, video di link produk Shopee teman-teman. Videonya nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa. Kalau katanya saya pernah sering ikut webinar sih. Katanya para praktisi itu kalau mau produknya laku itu harus ada videonya. Mau nggak mau harus ada videonya. Jelek atau bagus itu harus ada videonya. Jadi sebagai kayak sebagai uh, pancingan lah biar pembeli itu mau membeli di produknya. Nah, yang pertama kan tadi udah yang pahami cara upload produk. Nah, yang kedua itu ada iklankan produk di marketplace. Tidak hanya di media sosial ya, teman-teman. Teman-teman itu juga bisa mengiklankan produk di marketplace. Banyak keuntungan yang akan didapat jika teman-teman mengiklankan produk pada platform marketplace tersebut. Salah satunya itu produk teman-teman itu akan ditampilkan di halaman pencarian Shopee ketika calon konsumen mencari kata kunci tertentu. Misalnya teman-teman jual tas wanita nih, tas wanita yang targetnya buat pelajar. Nah, itu dengan meriset kata kunci iklan dan mengiklankan produknya itu dari produknya itu bisa tampil teratas gitu di Shopee. Jadi kalau ada 1.000 kompetitor, produknya teman-teman itu bisa muncul di halaman pertama Shopee gitu kalau diiklankan. Nah, keuntungan lain yang bakal teman-teman raih adalah produk akan terus-menerus ditampilkan di marketplace sesuai dengan pencarian pelanggan. Jadi selama iklan itu berjalan, produknya itu akan terus tampil di halaman pencarian Shopee ketika pembeli itu atau calon customer itu searching keyword gitu. Nah, untuk mengiklankan produk di marketplace ini, teman-teman perlu membayar biaya sesuai dengan durasi yang ditentukan. Teman-teman sendiri juga bisa menentukan durasi dan frekuensi iklan dan menyesuaikan berdasarkan budget yang dimiliki. Nah, di iklan Shopee itu ada yang namanya bid iklan. Bid iklan itu bisa diatur tinggi rendahnya. Semakin tinggi bid iklan, itu semakin berpeluang besar untuk produk teman-teman itu tampil di kolom pencarian atas Shopee gitu. Dan teman-teman itu juga bisa men-setting timeline dari iklan itu sendiri. Misalnya iklan ini mau selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, misalnya hari Minggu sampai hari Selasa aja atau gimana, atau pas ada event Harbolnas 11-12, 11-11, 12-12, 10-10 atau gimana. Terus ya itu tadi. Nah, yang ketiga itu teman-teman itu bisa meningkatkan performa toko. Nah, kalau dari saya tips ini penting banget sih. Setiap marketplace kan memiliki indikatornya masing-masing ya untuk menilai performa toko. Istilahnya kayak mempunyai algoritmanya sendiri. Jadi algoritma Shopee itu beda dengan Tokopedia dan Tokopedia beda dengan Lazada dan lain sebagainya. Pokoknya beda lah. Tapi pada dasarnya algoritma dasarnya itu sama sih. Nah, setiap marketplace kan memiliki indikatornya sendiri-sendiri. Kebanyakan marketplace itu melihat keaktifan toko dan melakukan penjualan dan membalas ulasan yang diberikan pelanggan. Jadi sebagian marketplace itu melihat kita itu gimana ngelola tokonya, aktif atau enggak. Kalau aktif itu kemungkinan besar untuk ada yang melakukan pembelian itu tinggi gitu. Jadi indikator algoritmanya itu bisa dilihat dari keaktifan kita, terus kayak penjualan kita, seberapa banyak yang beli. Jadi semakin banyak yang beli, semakin banyak yang memberikan ulasan itu semakin tinggi peluang produk kita itu terjual. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bahwa sebuah marketplace menilai performa toko berdasarkan cara mereka membalas pesan. Nah, cara mereka membalas pesan itu cara kita seller ya membalas pesan itu juga berpengaruh. Jadi di semua marketplace bukan hampir semua sih, tapi semua itu pasti ada yang namanya tingkat rate pembalasan pesan 100% atau 97%. Kalau misalnya teman-teman ya beli baju di Shopee, pasti lihat-lihat tokonya tuh tingkat pembalas pesannya itu berapa persen dan tingkat waktunya pembalasannya itu berapa persen. Misalnya tingkat pembalasan waktunya itu 1 menit atau berapa. Kalau semakin cepat kan semakin seret nih teman-teman untuk beli ke toko ini, produk di toko ini, karena kan pelayanannya ramah, cepat, fast respon gitu. Nah, yang keempat itu teman-teman bisa optimalkan melalui konten. Seperti yang sudah dijelaskan, pengguna saat ini itu tidak hanya aktif di media sosial, melainkan juga marketplace seperti Shopee, Tokopedia,
atau Lazada dan sebagainya. Maka dari itu beberapa marketplace itu sudah memanfaatkan fitur pembuatan konten untuk menarik minat calon customer. Misalnya kontennya tuh kayak kalau di Shopee dulu itu ada yang namanya Shopee konten atau apa gitulah. Nah, kalau nggak salah sekarang itu sudah dihapus fitur itu. Jadi kita itu bisa upload upload postingan kayak di Instagram gitu, terus video atau Shopee Live gitu. Jadi melalui konten-konten ini tuh kita bisa mendongkrak insight atau visibilitas toko kita atau visibilitas produk kita di kolom pencarian customer begitu. Nah, yang kelima itu ada perhatikan persaingan harga. Dengan banyaknya toko di marketplace akan ada persaingan yang menjual produk serupa dengan produk teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ini bergerak di red ocean marketing, pasar red ocean yang banyak kompetitor, itu pasti teman-teman itu membutuhkan trik khusus gitu agar produknya itu laku. Gimana caranya gitu ya, dengan mengoptimalkan itu tadi, membuat hal yang berbeda dengan kompetitor. Mungkin kalau teman-teman bergerak di bidang blue ocean marketing atau pasar blue ocean, itu mungkin teman-teman akan lebih mudah dalam memasarkan produk-produknya karena minim kompetitor. Untuk proses penetapan harga, teman-teman itu bisa mulai dengan menghitungkan biaya admin yang dibebankan kepada penjual, kemudian disesuaikan dengan harga produk yang terdapat di marketplace. Jangan sampai teman-teman itu memasang harga yang terlalu tinggi atau rendah. Jadi usahakan pas gitu ya, jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi kan nggak ada yang beli gitu. Kalau terlalu tinggi kan bisa beli di kompetitor, ngapain beli di tokonya teman-teman. Atau mungkin terlalu rendah, terus kepotong biaya biaya operasional, biaya admin, jadi teman-teman rugi. Jangan sampai kayak gitu, karena pada dasarnya bisnis itu kita itu mau untung gitu loh, nggak mau rugi. Kalau rugi kan mending tidur aja gitu kalau orang bilang. Nah, itu tadi kelima tips dari saya untuk meningkatkan penjualan di marketplace. Oke, Semoga itu penjelasan saya bisa membantu. kan iklan ya. Kalau misalnya enggak gimana? Kan kita baru pertama kali buka, otomatis modal kita minim ya. Setelah kita untuk stok barang, itu kan bahkan misalnya kita ternyata buka, tapi itu kita cuma dropship doang, kan berarti kan nggak pakai modal ya. Nah, kita nggak punya budget untuk iklan. Nah, itu masih mungkin nggak sih di zaman sekarang? Oke, jadi mungkin ini tentang iklan sama nggak iklan ya Kak, benar ya? Oke, jadi waktu awal-awal buka Shopee dulu itu saya tuh ragu untuk beriklan selama beberapa bulan, dan saya merasakan dua gap dampak yang berbeda sih dengan beriklan sama enggak gitu. Jadi waktu saya nggak beriklan itu kayak kayak penjualan kita itu asal ada gitu loh. Kadang seminggu itu cuma sekali atau dua kali atau nggak sama sekali gitu. Waktu itu pernah 2 minggu berturut-turut nggak ada penjualan, jadi saya cukup agak down sih gitu. Saya pernah memikirkan untuk untuk berhenti aja, tapi saya sadar tentang tanggung jawab saya ke bisnis ini tuh gimana. Jadi saya berpikir gimana caranya agar bisnis ini terus berjalan gitu. Saya waktu itu kan ragu beriklan itu kan takut biayanya membengkak gitu. Terlebih lagi katanya orang-orang itu kalau mengaktifkan fitur iklan otomatis itu bakal membengkak gitu kan biayanya. Nah, saya tuh cari referensi gitu dari YouTube atau dari website tentang orang yang sudah beriklan atau dari forum gitu. Mereka juga sharing-sharing pengalaman beriklan mereka ke marketplace. Dan alhamdulillah saya mempunyai motivasi dan keinginan untuk beriklan gitu loh. Jadi saya lihat YouTuber praktisi marketplace di YouTube gitu, dan saya melihat konten-kontennya, saya memiliki ilmu-ilmu tentang pengiklanan di dunia Shopee, pengiklanan marketplace gitu saya terapkan. Pertamanya sih rugi karena kan kita trial and error gitu kan. Paling parah itu pernah sih saya sehari ruginya itu sekitar berapa ya? 200 berapa gitu loh, 200 ribuan. Dan itu cukup besar karena saya nggak sengaja ngaktifin fitur iklan otomatis. Nah, waktu saya aktifin fitur iklan otomatis itu, biayanya itu bukan ditentukan kita, tapi ditentukan oleh pihak marketplace-nya. Jadi kekuras gitu uangnya, kekuras secara cuma-cuma gitu. Nah, setelah saya riset lagi, saya tuh perlu mengatur iklan secara manual dengan kata kunci. Jadi saya riset kata kuncinya. Kan saya jualnya sarung tangan medis tuh, masker medis, sama P3K, sama hand sanitizer. Itu 4 produk utama saya. Nah, gimana cara saya menentukan kata kunci itu? Misalnya saya jual kotak P3K. Kotak P3K dengan isi lengkap. Nah, saya
masukin tuh di iklannya Shopee. Yang pertama itu kata kuncinya itu kotak P3K. Yang kedua P3K. Yang ketiga first aid kit. Yang keempat kotak P3K lengkap. Yang kelima kotak P3K plus isi lengkap. Dan begitu seterusnya. Nah, dari situ, dari kata kunci yang sudah saya tentukan sebagai seller, itu bisa setelah diiklankan itu produknya itu bisa tampil kalau konsumen atau calon customer itu searching kata kunci yang kita buat itu tadi di kolom pencarian Shopee. Dan untuk dampaknya sendiri, alhamdulillah jauh banget sih sama beriklan sama enggak itu. Jadi kan kalau beriklan itu kita memang mengeluarkan biaya per kliknya itu cukup tinggi, tapi itu sebanding dengan penjualan kita. Jadi setelah saya mengiklankan produk saya itu puji syukur penjualan saya itu meningkat dari sebelumnya 1 sampai 2 per minggu itu sekarang itu bisa, kalau dulu itu bisa 10 sampai 15 per minggu gitu. Jadi sehari itu bisa 1 sampai 2 orderan waktu awal-awal merintis gitu. Nanti sih kalau sharing-sharing seputar ikan atau enggak itu dari saya. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal rugi nih. Gimana sih cara kamu maintenance rugi? Oke. Kalau rugi dari awal-awal sih itu wajar ya, karena orang-orang bilang itu namanya itu trial and error. Jadi kita itu kayak membakar uang di awal untuk pengetahuan dan untuk pengalaman gitu. Jadi kita itu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan kita sebelumnya gitu. Nah, untuk contohnya yang saya rugi tadi sekitar 200.000 yang iklan otomatis itu memberikan pelajaran berharga ke saya kalau jangan sampai pakai iklan otomatis. Jadi saya itu harus meriset kata kunci iklannya secara mandiri sesuai dengan produk yang saya jual di marketplace, salah satunya Shopee itu tadi. Nah, untuk kerugian yang lain mungkin misalnya kayak pernah saya rugi itu 800.000. Itu saya pernah dapat transaksi ya sekitar berapa itu ya? 1,2 juta itu kalau nggak salah itu. 1,2 juta. Nah, itu tuh ongkirnya, tahu teman-teman berapa? Ongkirnya itu 800.000 dan itu saya tanggung gitu. Jadi gini ceritanya, ada salah satu customer nih beli produk sarung tangan saya. Kan saya jual sarung tangan itu satu boxnya itu kan dimensinya besar. Nah, itu orangnya itu di luar pulau gitu. Jadi kalau nggak salah di mana ya, di Sumatera Utara kalau nggak salah. Jadi jauh banget dari Jawa Timur. Kan saya domisilinya di Sidoarjo, toko saya di Sidoarjo. Kirimnya ke sana dengan dimensi produk yang besar itu kan ongkirnya nggak ngotak. Dulu itu saya aktifkan apa ya? Jadi kalau pembeli itu beli lebih dari 200.000 itu dapat gratis ongkir tanpa minimal. Maksudnya tanpa maksimal. Tanpa maksimal gratis ongkirnya berapa. Jadi misalnya kalau ongkirnya 40.000 ya udah saya tanggung semua. Kalau ongkirnya 100.000 ya sudah. Dan ini apesnya waktu ongkirnya 800.000 itu saya tanggung semua gitu loh. Jadi saya ikut-ikutan programnya Shopee, program diskon gratis ongkir gitu tanpa mengatur limit maksimal. Nah, itu pelajaran berharga bagi saya sih. Itu trial and error juga. Waktu itu saya jual dimensi produknya itu sekitar 2 meter gitu, 2 meter sarung tangan. Kan itu dia belinya seharga 1,2 juta, nggak tahu berapa ya itu. Saya kirim, kalau nggak salah itu berapa box gitu loh. Mungkin sekitar 80 atau 70-an box sarung tangan gitu ke Sumatera Utara itu. Jadi saya nanggung ongkirnya semua. Nah, pelajaran yang bisa didapatkan dari sini tuh kita itu apa ya? Belajar dari kesalahan. Jadi kalau sudah rugi itu ya jangan jangan terlalu down. Galaunya itu jangan lama-lama gitu. Dulu dulu itu saya sempat galau juga sih. Kok bisa rugi segini kan nggak ada untungnya gitu loh. Nah, itu saya alhamdulillah dapat dukungan juga dari orang tua kalau itu namanya trial and error. Kita juga perlu itu buat bisnis. Jadi itu sebagai bahan pertimbangan ke depannya kita itu biar nggak rugi lagi itu gimana. Nah, ini juga berlaku bukan hanya dari nominasi promosi atau iklan tadi, juga bisa dari aspek lainnya, misalnya rugi operasional atau rugi dalam hal marketing itu gimana, dan kita itu bisa cari solusinya itu gimana dari trial and error itu tadi. Nah, begitu. Oke.
Berarti kuncinya ada di trial and error ya. Dan itu apakah setelah kamu rugi 800.000 itu sudah balik modal kah atau gimana? Apa atau belum? Sudah ya? Nah, oke. Dari trial and error itu tadi kan saya belajar tentang kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, itu kedepannya itu saya itu melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap bisnis saya, terutama yang di Shopee itu tadi. Jadi kesalahan-kesalahan sebelumnya itu apa sih, terus cara pencegahannya itu gimana, terus cara meningkatkan ini itu gimana, meningkatkan insight tanpa biaya yang berlebih itu gimana. Dan alhamdulillah saya setelah belajar di webinar atau di YouTube secara otodidak itu eh, seterusnya itu bisnis saya berjalan grow and sustain sih. Jadi berkembang dan bertahan gitu. Jadi meminimalisir kerugian. Kerugian ada sih, cuma nggak sebanyak dulu waktu awal-awal merintis gitu. Jadi peran peran trial and error yang sebelumnya saya lakukan itu sangat berdampak bagi bisnis saya sampai sekarang gitu. Berarti udah balik modal ya harusnya ya? Yang 800.000 itu udah balik ya? Ya benar, balik modal kalau sekarang sih. Oke. Oke, nah ini ada lagi aku dari catatanku juga. Sebenarnya yang harus dilakukan itu apa sih setelah kita menentukan produknya sama targetnya? Mohon maaf Kak, apakah bisa? Jadi kita mulai bisnis nih. Setelah menentukan produk sama menentukan target marketnya siapa, selanjutnya apa? Apakah kita langsung sodorkan ke targetnya kah? Atau kita mulai dari branding dulu kah? Atau dari mana? Kalau saya ya, mungkin praktisi marketplace lainnya juga melakukan hal yang sama. Jadi misalnya kita itu melaunching sebuah produk di marketplace atau kita memiliki produk baru nih, baik itu produk yang kita produksi sendiri atau produknya supplier, produk orang lain yang kita jualkan secara resell atau retail. Nah, kita itu harus meningkatkan yang namanya brand awareness. Nah, ini tuh kesadaran merek, kemampuan merek tersebut untuk memunculkan dalam benak konsumen, terutama ketika mereka sedang memikirkan produk tertentu dan seberapa mudahnya merek tersebut diluncurkan. Nah, brand awareness sendiri itu dikategorikan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama itu brand recognition atau aided recall. Itu adalah kemampuan konsumen untuk mengenali suatu produk saat mereka melihat produk tersebut. Jadi misalnya saya itu apa ya, kayak jualan apa ya, jualan P3K nih, misalnya mereknya mungkin ini nggak ada ya mereknya, tapi mereknya itu misalnya Medica. Jadi kalau orang lihat P3K, jenis produk P3K, apa yang muncul dalam benak pikiran mereka, mereka akan mengingat merek Medica di situ. Jadi ini adalah tahap dasar dari brand awareness itu sendiri. Yang kedua itu ada brand recall atau unaided recall. Nah, ini mengacu pada kemampuan konsumen untuk mengingat nama sebuah merek berdasarkan kategori produk. Pada tingkatan ini, setiap konsumen cukup mendengarkan kategori produk atau melihat sekilas produk yang mereka butuhkan untuk mengingat merek tersebut. Misalnya saya jualan sarung tangan di bisnis saya. Nah, sarung tangan itu mereknya Safe Gloves. Nah, kalau ada orang yang tanya apa ya, perlengkapan medis apa, sarung tangan apa, itu mereka bakal mengingat Safe Glove gitu. Itu level brand awareness yang kedua. Nah, yang terakhir ada top of mind awareness. Nah, ini mengacu pada merek atau produk tertentu yang muncul pertama kali di pikiran konsumen saat mereka sedang memikirkan industri atau kategori tertentu. Oke, misalnya saya punya apa ya, punya brand sendiri, saya memproduksi sendiri ya sarung tangan atau P3K yang diimpor manufakturnya dari China gitu. Amin, semoga aja. Nah, itu misalnya namanya itu Ava Medica. Nah, kalau setelah saya membangun brand awareness yang kuat di Indonesia, misalnya kalau sudah semua orang tahu tentang brand saya yang bernama Ava Medica itu, mereka bakal mengingat kalau kategori produk kesehatan itu yang dipikirkan itu brand awareness itu ya itu tadi yang Ava Medica. Nah, ini misalnya nih contoh lain. Teman-teman itu kalau apa ya? Kalau dengar kata gadget itu apa sih merek yang terbayang di teman-teman? Nah, itu. Misalnya Apple kah, Samsung. ya Samsung atau Xiaomi, Oppo, Vivo dan lain-lain. Ya.
Nah, itu namanya itu top of mind awareness, yaitu jadi kalau kita itu menyebutkan industri tertentu, misalnya gadget, kita langsung tahu brand apa itu gitu. Nah, strategi meningkatkan brand awareness ini ada banyak cara yang dilakukan untuk membangun brand awareness itu sendiri. Berikut ini beberapa cara atau promosi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan brand awareness. Yang pertama itu ada media sosial. Nah, media sosial itu menjadi pilihan bagus untuk meningkatkan brand awareness. Sebab media sosial ini menjadi konsumsi yang wajib bagi masyarakat saat ini. Teman-teman itu benar-benar aktif, harus benar-benar aktif ya, mengunggah konten yang relevan dan berinteraksi dengan audiens konsumen teman-teman atau customer teman-teman secara berkala. Nah, dengan mengunggah konten yang relevan, nanti teman-teman itu bisa mengumpulkan banyak audiens yang nantinya itu bisa menjadi prospek bagi bisnis teman-teman. Jadi anggap aja itu konsumen itu kayak investasi gitu loh. Semakin banyak konsumen yang terjaring itu semakin besar kemungkinan untuk produk teman-teman itu dibeli gitu. Nah, yang kedua itu ada konten marketing. Nah, strategi ini tuh hampir sama kayak yang tadi, yang media sosial. Cuma bedanya strategi ini tuh pilihan fresh di tengah masyarakat yang jemu pada iklan gitu. Jadi utama konten marketing itu di mana merek menyajikan konten yang memiliki nilai, baik itu informasi atau hiburan bagi audiensnya. Nilai ini nantinya menarik audiens atau calon konsumen untuk mengkonsumsi konten merek dengan kemauan mereka sendiri. Sehingga secara tidak langsung audiens itu terpapar oleh pesan atas nama merek tersebut. Jadi bisa sekalian untuk mendongkrak brand awareness itu sendiri. Nah, ini ada tips lain, yaitu mengadakan event. Event itu bisa menjadi sebuah ajang promosi untuk memperkenalkan merek teman-teman, misalnya untuk peluncuran produk atau promosi produk baru. Mungkin kalau brand-brand yang udah gede, yang udah membuka campaign-campaign gede, mungkin bisa mengundang artis Korea atau sebagainya. Misalnya ya, kayak Tokopedia itu pernah mengundang artis Korea, terus apa kayak Bibit atau apa pernah mengundang jadi Corbusier itu mengadakan event atau influencer gitu. Mungkin kalau skala kecil, kalau teman-teman itu misalnya punya bisnis ya di SMA atau apa gitu, bisa tuh kalau misalnya OSIS lagi ngadain event atau sekolah lagi event gitu, bisa apa ya? Kayak memberikan apa ya istilahnya kayak donasi gitu loh atau nggak donasi atau apa gitu loh. Dulu itu pernah saya itu ikut lomba basket di SMA saya yang sekarang. Waktu itu saya itu SMP dan waktu itu di eventnya itu banyak yang jualan dan yang jualan itu ya dari anak-anak SMA-nya itu tadi. Jadi kalau ada event gitu mereka bisa sekalian mendongkrak brand awareness-nya mereka dengan cara jualan gitu. Yang terakhir itu adalah memberi merchandise. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk berterima kasih kepada para pelanggan atas kontribusi mereka pada bisnis teman-teman. Tentu saja ini merupakan cara yang tepat untuk memperkuat brand awareness. Semakin unik merchandise yang teman-teman berikan kepada pelanggan, maka akan semakin baik dampaknya. Imani itu bisa menjadi salah satu merchandise menarik yang bisa teman-teman gunakan. Nah, misalnya teman-teman lagi ngadain giveaway nih, teman-teman itu bisa apa ya, kayak menggiveaway kan produk teman-teman. Selain itu, teman-teman itu bisa juga menggiveaway kan produk Imani misalnya GoPay atau apa Dana atau apa gitu. Itu cara tidak langsung itu akan meningkatkan interaksi dengan teman-teman, interaksi bisnis teman-teman dengan calon konsumen begitu. Nah, itu merupakan tips-tips untuk meningkatkan brand awareness supaya brand kita itu dikenal baik itu di media sosial atau secara direct selling ke apa secara langsung offline atau di marketplace begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Darmawan. Kak mau nanya strategi marketingnya bagus untuk bisnis di awal. Mungkin sama kayak yang tadi ya, tapi bisnisnya kue. Oke. Katakan misalnya mungkin kue kering kali ya, karena mungkin mau Natal tahun baru kan, atau mungkin biasanya mau Idul Fitri, banyak orang biasanya jualan terus ya. Itu tapi kalau mereka baru mulai gimana? Oke, berarti ini mungkin Kak Darmawan ya. Ini pertanyaan dari Kak Darmawan. Itu mungkin sudah menentukan produknya nih, udah menentukan produknya yaitu kue dan target marketnya itu siapa sudah ditentukan. Mungkin mau jualan di mana. Nah, balik lagi itu strateginya itu harus berdasarkan dengan analisa yang Kak Darmawan yang
itu yang Kak Darmawan analisa tadi sebelumnya terkait dengan bisnis yang Kak Darmawan jalankan, yaitu bisnis kue. Misalnya kalau target marketnya itu tetangga, maka Kak Darmawan itu bisa melakukannya secara direct selling atau langsung ke tetangga-tetangga gitu dan mendapatkan feedback. Atau mungkin kalau Kak Darmawan itu mau jualan bisnis kue di media sosial, Kak Darmawan itu bisa membukanya di Instagram. Instagram terlebih dahulu mengunggah konten-konten beberapa gitu dengan desain yang menarik, produknya gimana, terus cara pembuatannya gimana. Jadi itu bisa meningkatkan apa ya, kayak meningkatkan insight dari masyarakat gitu. Mungkin kalau Kak Darmawan mau lebih tinggi lagi traffic kunjungan ke media sosialnya itu tadi, Kak Darmawan bisa melakukan yang namanya Instagram Ads gitu. Jadi saya itu pernah memakai Instagram Ads itu buat memasarkan produk saya. Jadi kita itu bisa menentukan segmentasi pasarnya itu siapa, usianya berapa, eh, jenis kelaminnya apa, tinggalnya di mana, terus punya ketertarikan apa. Nah, Kak Darmawan itu bisa kirim melakukan ads itu sesuai dengan target pasar yang Kak Darmawan jual, yang Kak Darmawan tuju. Nah, mungkin Kak Darmawan itu juga bisa jualan di marketplace kayak Shopee, Tokopedia, atau mungkin kalau produk F&B atau kuliner seperti kue itu mungkin cocoknya itu lebih ke itu ya, kayak Shopee Food, GrabFood, GoFood gitu. Itu tiga itu kalau menurut saya wajib sih. Saya juga punya tetangga yang jualan produk makanan ya, nasi goreng atau mie goreng, kayak depot-depot Cina gitu loh, yang bergerak di F&B gitu. Dia itu juga punya eh, sebuah toko gitu, sebuah kedai kedai di rumahnya gitu. Dan alhamdulillah itu bisnisnya itu banyak orderan itu dari itu tadi, dari kayak Shopee Food, GrabFood, GoFood gitu. Sekarang kan orang-orang kan rata-rata malas ke rumah ya, dan terlebih lagi kan banyak vendor kayak itu tadi yang menyediakan promo yang menarik gitu loh. Jadi orang-orang itu biasanya beli dari online gitu. Ya, Oke. oh iya bisa pakai ads Instagram ya Kak. Iya benar sekali. Jadi kalau em, Kak Darmawan itu ingin mengambil target market dari Instagram setelah membuat konten-konten itu tadi dengan menarik, Kak Darmawan bisa mengunggah kontennya itu ke dalam ads Instagram ads itu tadi, dan Kak Darmawan bisa menentukan target pasar yang cocok. Kalau kalau udah ada yang klik iklannya itu tadi dan udah apa ya, kayak udah terpancing lah pembelinya itu tadi. Nah, itu ada potensi buat melakukan eh, itu order atau closing. Nah, closing itu bisa dari Instagramnya langsung secara DM atau bisa dari WhatsApp, bisa diarahin ke WhatsApp. Ini loh format ordernya gini, terus konsumen itu bisa order caranya kayak gini, atau bisa juga diarahkan ke marketplace atau GrabFood, Shopee Food atau GoFood begitu. Oke. Tapi kalau bicara tentang F&B itu kan bergantung dengan selera ya. Nah, selera makanan tiap orang kan beda-beda. Nah, caranya untuk kamu riset itu gimana? Nah, kalau selera, iya sih, emang semua orang itu memiliki selera yang berbeda-beda. Tapi kita itu harus menentukan kalau memang kita terjun ke dunia F&B, kita itu harus menentukan selera paling banyak diminati masyarakat di daerah ini itu apa. Terus masyarakat di daerah ini tuh lebih condong ke arah mana. Kalau misalnya ya kita memasarkannya secara offline ke tetangga atau apa gitu. Mereka itu suka makanan apa? Misalnya mereka itu cenderung butuhnya catering, terus kayak apa ya? Misalnya nih daerah daerah kita itu nggak ada restoran Padang di situ, dan kita itu mau terjun ke dunia F&B. Nah, kita itu bisa kayak jualan masakan Padang di situ karena kan nggak ada kompetitor. Kemungkinan yang beli itu juga tinggi. Kecuali kalau ada kompetitor lain atau misalnya ada depot nasi Padang atau apa, itu bakal sulit karena sudah banyak. Jadi istilahnya kalau kita itu em, terjun ke dunia F&B, kita itu bisa cari peluang peluang
kalau misalnya kita belum menentukan produknya apa gitu ya, produk makanannya apa, kita itu bisa mencari peluang dari masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu yang nggak ada apa dan yang mereka butuhkan itu apa, maka kita sediakan gitu. Kalau misalnya teman-teman sudah punya itu, punya produknya, misalnya sudah ada nih resep turun-temurun dari keluarga, resep nasi goreng atau apa, tapi kok kompetitor kita di daerah kita itu banyak ya yang jualan nasi goreng. Nah, itu teman-teman itu bisa pakai dua cara. Kan itu udah red ocean, sudah apa ya? Istilahnya sudah banyak kompetitor gitu. Nah, teman-teman itu bisa membuat variasi nasi goreng yang berbeda, misalnya yang lebih enak atau lebih murah yang berbeda dengan kompetitor, atau teman-teman bisa cari market lain. Nah, kalau teman-teman itu apa ya? Kayak market direct selling-nya itu pemasaran secara langsung atau offline selling-nya itu sudah nggak memungkinkan buat teman-teman masuki, teman-teman itu bisa banget uh, melakukan apa ya, melakukan bisnis itu secara online ya kayak GrabFood itu tadi atau media sosial. Jadi dapat menjangkau konsumen lebih luas lagi gitu. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kamu kan kalau kalau siapa mau aku lihat itu kata-kata lebih fokus ke arah medis ya, Mas Ian ya. Nah, Ya, benar. aku mau nanya dulu, kira-kira kamu ada rencana nggak untuk beralih selain ke dunia medis? Karena mungkin ya kita berharap status pandemi akan dicabut juga kan. Karena umurnya semester pertama tahun depan status pandemi mau dicabut. Otomatis bisa dibilang permintaan orang untuk Ya, penjualan. alat medis bisa turun. Kemudian sekarang supply udah banyak kan, nggak kayak awal-awal pandemi supply-nya sangat-sangat terbatas. Tapi yang terjadi kan langsung secara massal. Supply-nya tidak memenuhi permintaan. Tapi sekarang supply-nya bahkan berlebih. Nah, kamu mungkin ada rencana apakah atau mungkin berganti haluan atau gimana? Oke. Kalau di dunia bisnis sendiri itu kita itu nggak bisa apa ya stagnan istilahnya. Kita itu harus terus berinovasi. Jadi kan zaman itu semakin berubah dan misalnya ya dulu itu kan ada boomingnya batu aki dan aglonema. Kan masyarakat itu kan apa ya kayak tergiur gitu kan dengan kedua benda tersebut dan itu mempunyai masa trennya masing-masing gitu loh. Kalau teman-teman tahu Google Trends, teman-teman bisa pakai itu buat menganalisa tren itu tadi. Jadi kalau saya pribadi, sarung tangan dan kotak P3K yang barang-barang alkes saya itu yang saya jual di marketplace itu juga ada masa trennya gitu. Nah, kan dua produk itu ada dua macamnya, yaitu produk unggulan dan produk evergreen. Produk viral dan produk evergreen. Produk viral itu produk yang trennya itu langsung melejit ke atas dan waktu itu sedang tren lagi booming-boomingnya, lalu dalam jangka waktu tertentu itu bakal turun. Misalnya kayak yang saya jelaskan tadi, yang kayak batu akik pada tahun berapa gitu, terus aglonema yang kemarin, terus kayak apa ya, kayak misalnya ramen yang waktu pandemi awal gitu, itu kan sempat mengalami penaikan dan akhirnya mengalami penurunan karena trennya habis. Dan yang kedua itu ada produk evergreen. Jadi produk evergreen itu produk yang akan terus itu terus terus laku terjual. Misalnya kalau teman-teman itu es teh itu kan laku terjual gitu. Kalau es kepal Milo kan itu termasuk produk tren yang pada saatnya itu eh, waktu itu naik, waktu itu turun juga dalam jangka waktu tertentu. Kalau yang evergreen kan misalnya kayak bubur ayam atau es teh, teh anget atau jeruk anget itu akan apa ya? Akan terus terjaga gitu marketnya. Jadi eh, masyarakat itu akan terus membeli produk itu karena memiliki nilai fungsionalitas tersendiri gitu. Jadi kalau ditanya apa ya, kalau saya sendiri apakah bakal stay di produk kesehatan ini, saya bakal jawab enggak karena saya di samping produk kesehatan saya juga jual produk lain, misalnya kayak cairan pembersih kacamata atau cairan pembersih gadget atau produk kecantikan. Saya kedepannya punya planning ini sih buat jual produk kecantikan atau apa kecantikan wanita gitu. Misalnya kayak skincare, terus kayak masker wajah gitu. Nah, untuk sekarang sendiri alhamdulillah setelah pandemi berakhir itu toko saya tetap itu sih, tetap jalan. Jadi waktu pandemi mengakselerasi bisnis saya. Jadi sehari penjualannya dulu pernah tertinggi itu
sehari 3 juta rata-rata, 3 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta pernah paling tinggi. Nah, itu waktu pandemi selesai itu penjualan saya tuh pernah turun sih, pernah turun tajam banget. Misalnya sebanyak 500.000 atau cuma 200.000, pernah itu waktu itu 200.000 aja seharinya. Padahal sehari itu biasanya saya apa ya, dapat pesanan 30 pesanan per hari, 40 50 lah paling banyak. Pernah juga sampai 100 itu waktu Harbolnas 11 11 12 12. Nah, itu pernah juga mengalami penurunan secara tajam waktu pandemi sudah mulai reda itu, dan sekarang sudah menuju toko saya udah menuju itu sih, sustain sih. Jadi penjualan saya tuh cenderung konstan di 1 juta 2 juta gitu per harinya. Jadi bisnis itu teman-teman itu harus melakukan inovasi, nggak boleh sampai mati gitu. Ada terkadang itu inovasi produk itu ada masa trennya. Misalnya kayak BlackBerry dulu kan, kalau teman-teman dulu pernah pakai HP BlackBerry itu kan ada masanya gitu kan. HP-nya itu masih pakai keyboard apa. Dan pada saat tahun 2004 kalau nggak salah itu muncul produk-produk Apple itu sudah pakai touchscreen, jadi kalah inovasi, dan akhirnya sekarang BlackBerry mati digantikan oleh kompetitor-kompetitor lainnya, misalnya Apple atau Samsung atau Xiaomi, dan mereka itu meniru inovasi dari produknya Apple itu, hak patennya Apple pada layar sentuh itu tadi. Kalau dulu kan masih pakai keyboard, sekarang nggak perlu pakai keyboard lagi di HP kita, jadi keyboardnya virtual gitu, nggak perlu ada tombol-tombol lagi gitu. Jadi kesimpulannya, kita dalam berbisnis itu harus berinovasi, nggak boleh stagnan gitu. Oke, berarti kuncinya itu harus inovasi terus ya. Ya, Karena inovasi. masa produk itu akan selalu ada titik jenuh juga ya. Aku mungkin benar Ya, titik jenuh ya. Ada di titik jenuh ketika dia sudah tidak ada orang yang ingin beli lagi ya. Mungkin produknya bisa nggak laku gitu ya. Nah, mungkin kalau dari teman-teman ada yang pengen nanya langsung boleh nanya aja. Nah, kalau dari aku pribadi mungkin aku punya pertanyaan gini. Kamu sebagai anak SMA ya? Kamu sekarang masih SMA kan? ya benar, SMA kelas 12. Punya rencana besar nggak kira-kira ke depan mau ngapain? Sambil jalankan bisnis. Apakah kamu akan istilahnya itu kuliah, kemudian atau dengan bisnisnya tetap seperti ini, atau mungkin kamu punya rencana untuk mungkin bikin toko offline atau gimana? Ini bahas tentang impian ya nih, Kak, ini. Oke, jadi untuk kuliah sendiri saya berencana ingin kuliah, dan saya untuk saat ini tuh cukup ambis sih buat ya untuk masuk rencana saya untuk masuk ke perguruan tinggi impian saya. Jadi saya ikut lomba-lomba gitu. Kan saya anak IPA ya sekarang. Nah, ingin mengambil prodi IPS gitu, ingin mengambil prodi manajemen gitu. Jadi kan anak linjur. Nah, ini tuh harus harus perjuangannya harus ekstra kayak gitu. Jadi perjuangan saya itu diikut lomba. Jadi saya kalau ada lomba-lomba yang IPS kayak bisnis plan. Jadi kan bisnis plan itu kayak kita membangun startup bisnis, dan kita itu lakukan analisa yang dimuat dalam proposal. Nah, itu saya ikut lomba itu. Ada juga lomba bisnis running. Nah, ini bisnis running ini saya melombakan Kia Shop ini sih sebagai ultimate saya buat melakukan bisnis ini. Juga saya ikut olimpiade untuk masuk ke untuk meningkatkan chance saya masuk ke perguruan tinggi. Nah, mungkin ini impian saya di itu sih, pendidikan. Nah, untuk impian saya dalam bisnis sendiri, saya ingin terus menjalankan bisnis ini dalam situasi apapun. Misalnya saya kuliah, saya tetap menjalankan bisnis ini. Nah, tentunya dengan impian saya yang saya sebelumnya itu, saya ingin menjalin relasi lebih banyak lagi di dunia perkuliahan, terus di organisasi gitu, agar kedepannya itu kita bisa menjalin kerjasama gitu loh. Jadi kan kalau orang bilang kan relasi itu investasi, relasi adalah uang, relation is everything gitu. Uh, jadi relasi itu bagi saya itu sangat penting sekali sih untuk menjalin relasi itu. Jadi makanya saya di samping bisnis ini, saya juga harus fokus kuliah, terus
ikut organisasi-organisasi, tetap ikut webinar gitu, ikut ekstrakurikuler yang dapat menunjang saya untuk menjalin relasi dan sebagainya. Untuk bisnisnya sendiri mungkin saya punya impian agar saya ini bisa apa ya menjadi bisnis usaha retail alat kesehatan yang terbesar sih se-Indonesia. Ya, ini masih impian aja. Alhamdulillah sekarang itu sudah pernah ekspor produk alat kesehatan saya itu ke Filipina, ke Malaysia gitu sudah pernah dan itu perlu apa ya perlu dikembangkan lagi sih. Soalnya ekspornya baru sedikit dan itu masih ikut dalam program ekspor Shopee gitu. Jadi untuk impian saya ke depannya tentang pendidikan, saya tetap ingin lanjutkan jenjang kuliah sambil lanjutkan bisnis saya dan membangun bisnis saya sampai sesuai dengan target impian bisnis saya begitu. Oke. Sambil aku bagiin feedback form ya. Jadi aku minta tolong teman-teman diisi feedback untuk Kak Raza juga, karena mungkin ini juga pertama kalinya buat Kak Raza ya jadi pemateri. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk ngasih feedback. Siapa tahu ya depannya Kak Raza bisa jadi pemateri lagi. Aku akan kasihkan di kolom chat. Nah, sambil nunggu teman-teman ngisi, aku pengen tanya dong, mungkin Kak Raza bisa sambil nunggu ya, Kak Raza bisa ngasih apa ya, tips mungkin atau kata-kata lah untuk teman-teman yang mungkin masih SMA atau bahkan yang mungkin belum mulai untuk bisnis ya. Itu mungkin Kak Raza bisa kasih apalah mungkin tips mungkin apa? Oh, ini kesimpulan ya berarti ya, tips kesimpulannya. Oke. Jadi pesan saya buat teman-teman saya yang sekarang masih SMA, mungkin yang lihat video ini atau lihat apa talk show ini, atau mungkin teman-teman SMP juga ada, keren banget. Teman-teman SMP sudah lihat, teman-teman SMP sama SMA sudah lihat talk show yang bisa membangun motivasi dalam berbisnis buat teman-teman, atau mungkin kakak-kakak yang sudah kuliah yang sekarang lihat ini, atau mungkin yang sudah kerja atau buka bisnis sendiri lah. Saya lebih tekankan ini buat teman-teman SMA, SMP sama kakak-kakak kuliah. Pesan saya itu kalau mau berbisnis itu jangan gengsian. Jadi kalau kita punya niat berbisnis, kita itu harus mengembangkan niat seorang wirausahawan sejati yang tinggi. Jadi kita tidak boleh termakan mudah baperan lah, kayak termakan omongan orang atau apa. Oh, kamu 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 kok jualan aja sih, kamu kok nggak fokus sekolah aja, emangnya nggak mampu atau apa. Udah, itu nggak usah didengarkan. Mungkin teman-teman sekarang yang masih SMA yang sudah menjalankan bisnis atau apa, mungkin pernah dapat feedback dari society kayak gitu. Nah, itu jangan teman-teman masukkan hati, itu jadikan teman-teman motivasi supaya agar bisa mengembangkan diri ke depannya, agar bisa menjadikan diri teman-teman sebagai entrepreneur sejati, agar bisa mengembangkan bisnis teman-teman ke depannya gitu. Jadi pesan saya cuma satu, jangan gengsi dalam menjalani bisnis atau dalam merintis sebuah bisnis, dan jangan lupa belajar. Sumber belajar itu sekarang itu nggak terbatas, teman-teman. Teman-teman itu bisa belajar dari mana aja. Kalau zaman dulu kan belajar itu cuma bisa dari kuliah atau dari sekolah atau turun-temurun. Nah, sekarang itu bisa secara otodidak, teman-teman. Kalau teman-teman yang belajar secara otodidak itu mungkin bisa belajar lewat YouTube atau Instagram, media sosial, atau TikTok, atau mungkin ikut webinar atau seminar, atau dari orang-orang, atau dari influencer. Sekarang banyak kok sumber belajar, teman-teman. Saya sendiri belajar bisnis Shopee ini lewat YouTube secara otodidak, lewat channel-channel gitu, channel-channel pembicara gitu yang sudah expert, yang sudah praktisi tingkat tinggi di dunia marketplace. Jadi kita bisa langsung belajar dari ahlinya. Jadi nggak ada kata terlambat buat belajar, dan nggak ada kata terbatas buat belajar. Belajar itu bisa di mana aja, nggak cuma di sekolah. Kita itu harus belajar hal yang tidak diajarkan di sekolah, karena itu akan berguna bagi kita ke depannya begitu. Oke.
Sudah pukul 8.15, udah lebih dari sejam kali ya. Sudah lebih dari sejam. Kita ngobrol-ngobrol sama Kak Reza ya. Kurang lebih tentang gimana sih mulai bangun bisnis dari SMA, malah dari SD kali ya. Jadi udah mulai jualan dari SD, terus kemudian sampai ke SMA, terus tentang gimana caranya sih optimasi Shopee juga kan ya. Nah, kita harap semoga apa yang diberikan oleh Kak Reza ini memang based on experience ya, bukan berdasarkan memang karena Kak Reza belajar atau ikut course atau apapun, tapi memang berdasarkan pengalaman dari Kak Reza sendiri. Jadi semoga untuk teman-teman yang mau mulai atau teman-teman yang apa ya, mungkin lagi ngerintis ya, lagi ngerintis supaya tetap semangat. Kalau rugi itu biasa gitu. Oke. Untuk setelah nyusun feedback, sertifikat kita bagikan maksimal 1 minggu dari sekarang ya. Jadi 1 minggu dari sekarang nanti langsung kita kirim ke email masing-masing. Silahkan tunggu aja di emailnya. Kalau masih 1 minggu belum masuk, berarti bisa kalian cek ada di kolom spam mungkin ya. Oke, terima kasih banyak Reza udah mau share sama kita malam ini. Semoga lancar untuk rencananya ke depannya ya, dan bisa mewujudkan apapun impian dan cita-cita. Oke, untuk teman-teman yang udah hadir malam hari ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan di beberapa webinar kampusku. Dan oh ya, aku pengen kasih pengumuman kalau teman-teman pengen kayak Kak Reza gini, pengen jadi pemateri, pengen belajar tentang gimana sih bawain webinar dan sebagainya, kalian langsung buka aja website kita di www.kampusku.id. Nanti di pojok kanan atas itu kalian ada tulisan daftar jadi speaker. Jadi kita lagi open banget buat kalian yang pengen jadi speaker. Nanti di sana ada guidebooknya yang bisa kalian download. Kalian baca-baca dulu guidebooknya seperti apa. Nanti setelah itu baru kita akan seleksi wawancara ya. Oke, Mas Reza, terima kasih banyak untuk malam ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu dalam kesempatan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah bergabung dan mendengarkan sesi sharing-sharing dari saya. Dan terima kasih juga buat Kak Antoni yang sudah memberikan saya kesempatan. Ini sangat pengalaman yang berharga bagi saya sih. Saya sebelumnya belum pernah diundang di acara talk show atau jadi pemateri, dan kayak pengalaman baru lah. Istilahnya juga bisa sharing-sharing, membagikan sedikit ilmu ke teman-teman semua. Oh ya, kalau teman-teman mungkin ingin kontakkan dengan saya atau ingin sharing-sharing, bisa nih DM Instagram saya at @ava_rm. Oke, nanti kita tag aja di story kita ya. Oke. Nanti tinggal dilihat. Oke, terima kasih ya Mas Reza sudah sharing sama kita. Untuk webinar malam hari ini aku tutup terlebih dahulu dan sampai jumpa ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.